Pemirsa, Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Petra Niaga periode 2018-2023 dengan menetapkan 7 tersangka. Para tersangka diduga membeli Pertalite untuk di-blending atau dioplos menjadi Pertamax sehingga menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maujai dan Israful Amin dengan NIM 230910202059. Di sini saya akan mengulas kasus korupsi yang menimpa PT Pertamina, terutama anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Patra Niaga. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang PR di PT Pertamina tersebut. Mungkin pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai kronologi dari kasus tersebut atau kasus korupsi tersebut. Yang pertama, jadi dalam rentang waktu antara 2018 hingga 2023 terjadi dugaan praktek korupsi berskala besar di lingkungan PT Pertamina dan anak perusahaannya, yaitu PT Pertamina Niaga. Modus yang dilakukan adalah membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite atau RON 90, namun membayarnya dengan harga setara dengan Pertamax atau RON 92. BBM tersebut kemudian dioplas atau melalui proses blending di depo untuk meningkatkan kadar oktan menjadi RON 92, sehingga BBM Pertalite itu terlihat tampak seperti Pertamax. Proses ini dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan standar yang berlaku, menyebabkan ketidaksesuaian antara biaya pembelian dan nilai produk akhir, selisih harga, dan penyimpangan prosedural ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara, diperkirakan mencapai sekitar 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pejabat tinggi di berbagai anak perusahaan Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan beberapa direktur serta komisaris dan perusahaan afiliasi yang terlibat dalam rantai pasokan BBM. Para tersangka diduga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan blending BBM yang merugikan negara. Kasus ini menjadi salah satu kasus skandal terbesar dalam sejarah Pertamina, menyoroti lemahnya pengawasan internal dan pentingnya transparansi dalam tata kelola energi nasional. Pemerintah dan manajemen Pertamina menyatakan akan meningkatkan sistem pengawasan dan melakukan pembenahan secara menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, mungkin untuk pembahasan yang kedua yaitu hal-hal apa yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang PR dalam perusahaan tersebut atau dalam PT Pertamina tersebut. Jadi sebagai seorang public relation PT Pertamina, saya menyadari bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2018 hingga 2023 merupakan tantangan serius yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh langsung kepercayaan publik terhadap perusahaan kami. Dalam situasi ini, peran saya sebagai PR adalah memastikan bahwa komunikasi yang disampaikan ke publik secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Langkah pertama yang saya ambil adalah membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Melalui media sosial resmi perusahaan, kami menyampaikan kronologi, status terkini, serta langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menindaklanjuti kasus ini. Semua informasi kami sampaikan secara faktual dan jelas karena kami meyakini bahwa transparansi adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, saya juga memastikan bahwa perusahaan menyampaikan komitmen secara tegas terhadap perbaikan tata kelola. Kami tidak mentoleransi tindakan korupsi dalam bentuk apapun, dan Pertamina telah serta akan terus mendukung penuh proses hukum yang tengah berlangsung. Kami bekerja sama secara aktif dengan pihak berwenang dan mengambil langkah internal seperti evaluasi sistem pengawasan dan audit menyeluruh terhadap proses relevan. Dalam situasi krisis seperti ini, saya juga memegang tanggung jawab besar untuk mengelola reputasi perusahaan.
Bersama tim, saya menyusun narasi komunikasi resmi, menyiapkan juru bicara yang kredibel, serta memberikan tanggapan kepada media dan masyarakat dengan sikap terbuka dan profesional. Kami tidak membiarkan spekulasi liar berkembang tanpa klarifikasi, karena kami percaya pentingnya menjaga informasi yang besar di tengah arus informasi yang cepat. Di sisi internal, saya berupaya memastikan komunikasi yang konsisten kepada seluruh karyawan, agar mereka tidak hanya memahami situasi yang terjadi, tetapi juga merasa menjadi bagian dari upaya pemulihan dan perbaikan. Karyawan adalah aset perusahaan dan aset penting perusahaan, dan menjaga moral mereka adalah bagian dari tanggung jawab saya. Saya juga mengelola saluran komunikasi digital perusahaan, terutama media sosial, untuk menyampaikan update informasi, merespon pertanyaan masyarakat, dan menjaga agar ruang diskusi tetap sehat dan informatif. Kami menggunakan pendekatan yang humanis dan bijak dalam setiap respon yang kami berikan. Sebagai bagian dari pemulihan reputasi jangka panjang, saya juga menyoroti dan mempromosikan berbagai kontribusi positif perusahaan, mulai dari program CSR, upaya transisi energi bersih, hingga inovasi yang terus kami lakukan. Dengan begitu, saya menunjukkan bahwa meskipun kami sedang menghadapi badai, Pertamina tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk Indonesia. Saya sadar bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dalam sehari, tetapi melalui konsistensi, transparansi, dan tindakan nyata. Dan dalam peran saya sebagai PR, saya berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang etis, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kebenaran demi membawa Pertamina keluar dari krisis ini dengan integritas yang tetap terjaga. Mungkin itu saja penjelasan dari kronologi dan hal-hal yang mungkin akan saya lakukan ketika saya menjadi PR di PT Pertamina, terutama di PT Pertamina Putra Niaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.